kali ini aku ingin share buat teman-teman plus minusnya kerja di Australia, karena nggak ada tempat ya yang nggak cuma di Australia, nggak di mana-mana. Selalu pasti ada enak, ada tidaknya, ada baik, ada bagusnya. Nah, kali ini aku pingin share sedikit enaknya di Australia itu apa, nggak enaknya tuh apa. Oke, kita mulai dulu enaknya. Enaknya di Australia adalah kamu bisa mencari uang seberapa kamu mau. Oke, ini yang enaknya. Jadi rata-rata anak-anak Indonesia di sini, nggak cuma dari Indonesia juga sih, dari negara-negara lain. Biasanya kalau kita ketemu di tempat kerja gitu pasti ngebahas kenapa sih kamu suka kerja di sini gitu, kenapa kamu suka tinggal di Australia. Nah, biasanya yang paling sering disebut oleh siapapun, di Australia kita bisa bekerja dan kita bisa mencetak uang seberapa kita mau, asal kuat ya, asal kuat. Jadi kamu mau cetak berapa puluh juta per minggu, terserah. Kamu mau cetak 10 juta bisa, kamu mau cetak 20 juta bisa, kamu mau cetak 30 juta juga per minggu bisa. Yang penting kamu mau, terus yang penting kamu kuat. Ya kan? Karena mungkin kamu pernah dengar orang cerita, mungkin temanmu di Australia mungkin gitu, oh bekerja di Australia itu ada dua cara. Jadi kamu bisa kerja pakai tax atau bayar pajak, atau tidak kamu juga bisa bekerja cash in hand atau dibayar cash gitu. Nah, di Australia jadi ngebayar cash itu bukan kita yang nentuin, emang bosnya gitu. Memang sih itu illegal gitu loh. Cuman kalau bos bayar kita secara cash, nggak mungkin kan kita tolak. Kalau dibayar cash ya udah kita terima. Kalau emang mau masalah lo dua-dua, masalah bos itu juga masalah gitu, resiko kan. Kalau misalnya lagi apesnya terus ketahuan gitu. Nah, itu pekerja cash. Nah, kalau kerja tax kita bayar pajak. Ya namanya juga kita kerja, kita di Indonesia pun juga kita bayar pajak kan. Contohnya karyawan Indomaret gitu. Indomaret dia kerja juga bayar pajak kan, pakai NPWP. Ya sama. Di sini juga kalau kita bekerja di pabrik ya bayar pajak. Tapi kalau misalnya aku kerja ikut orang bayar rumah, kerja bersih-bersih rumah keliling, ya gue nggak bayar pajak gitu. Jadi sama aja gitu. Walaupun itu ilegal, tapi buktinya di Australia banyak juga yang mengerjakan pekerjaan ilegal gitu. Maksudnya ya kayak nggak bayar pajak gitu. Oke? Itu enaknya di Australia. Jadi kita tuh bisa bekerja. Misalnya kamu dari pagi sampai sore kamu kerja bayar pajak. Sore sampai pagi kamu bisa kerja cash in hand gitu atau bayar cash gitu. Nah, itu enaknya di Australia. Nah, di sini tidak sedikit orang bekerja dari pagi sampai malam sampai pagi. Ya paling mereka cuma tidur 2 jam, 3 jam gitu. Banyak teman-teman aku kayak gitu. Jam. Kadang mereka tidur di jalan. Gitu. Dulu pun suami saya pun juga begitu. Kerja pagi 4 jam terus pulang ke rumah, makan bentar, pergi lagi kerja 4 jam, balik lagi. Nanti malam pergi lagi kerja 4 jam, balik jam 4 pagi kayak gitu. Ya begitu. Kita bisa bekerja semau kita gitu. Asal kita kuat, ya kita bisa cetak uang seberapa kita mau. Itu enaknya di Australia. Nah, yang tidak enaknya adalah di sini kalau kita kerja misalnya bayar pajak, semakin kita kerjanya banyak, semakin banyak pajak juga yang kita bayar gitu. Itu nggak enaknya. Saya nggak tahu di Indonesia, apakah karena kalau kita semakin kerja banyak, apakah pajak yang kita bayar juga semakin banyak? Aku kurang tahu di Indonesia. Cuman di Australia, semakin kita kerja banyak, misalnya kita dibudget satu hari kerja 8 jam, tiba-tiba kita pingin kerja 15 jam gitu. Itu bukannya kita dapat duit banyak, malah bayarnya banyak gitu. Nah, biasanya dengan seperti itu teman-teman di sini biasanya mereka menghindari teks yang panjang dan mereka cari lagi kerjaan lain. Kerjaan yang tadi udah enak nih, udah bagus buat kita udah suka gitu, kita pingin kerja lebih lama lagi. Ya boleh aja kalau kamu rela bayar pajak lebih mahal gitu. Gaji kamu bukannya kamu dapat banyak, tapi kamu dapatnya sedikit. Nah, itulah kenapa orang udah kerja pagi udah enak-enak dapat kerja, harus pindah lagi ke tempat lain. Padahal kan kalau bisa kerja di situ kan padahal bisa gitu untuk lanjut lagi sampai malam. Nggak bisa, karena kalau misalnya kamu kerja ya kamu nggak dapat sesuai yang tadi kamu dapat tadi siangnya gitu. Jadi mereka pasti cari kerjaan lain lagi dari sore sampai misalnya tengah malam atau sampai pagi gitu. Nah, terus
Selain itu, di sini juga kayak bayar rent, bayar tempat tinggal. Bayar tempat tinggal di sini per minggu. Kalau kita nggak pintar-pintar ngatur uang, kalau nggak pintar-pintar pakai uang, ya sama juga. Di sini nggak sedikit orang yang hidupnya kayak pinjam sana, pinjam sini gitu, pinjam uang, kayak ngutang sana, ngutang sini gitu. Ntar menggunakan uang di sini, ya sama aja kita kerjanya nonsen. Karena apa? Biaya hidup mahal, tempat tinggal mahal, belum lagi kalau kamu kerjanya juga pas-pasan, terus dimanfaatin sama teman. Itu nggak enaknya di sini. Terus untuk lifestyle, di sini tuh benar-benar kerja kayak kita benar-benar menguli, ya, menguli. Dulu saat aku kerja di luar negeri, contohnya dulu aku pernah kerja di Hong Kong. Aku kerja di Hong Kong, aku sempat, maksudnya aku tuh punya waktu freedom gitu. Nah di sini tuh nggak ada, kita tuh nggak ada waktu freedom kecuali if you make it gitu. Cuman di sini lo milih mana? Lo milih tidur, apa lo dibayar banyak? Gitu. Rata-rata di sini maunya dibayar, termasuk aku juga. Aku maunya dibayar gitu. Aku lebih baik kerja daripada tidur. Nah, akhirnya kita kerja karena kita tergiur sama uang. Terus kita lupa dah yang namanya lifestyle. Jadi lupa untuk cewek, kita lupa kadang yang namanya dandan karena kita kerja. Jadi nggak ada yang namanya kayak jalan-jalan, liburan gitu, jarang. Makanya kalau kamu ngelihat TKI lebih rajin main Facebook, lebih rajin liburan kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana daripada anak-anak yang liburan yang kerja di Australia. Trust me or not. Silakan cek Instagram, lebih banyak mana. Nah karena di sini kamu dituntut harus bekerja. Kalau nggak kerja, gimana kamu bisa makan? Gimana kamu bayar rent? Yang paling penting adalah bayar rent. Terus di sini nggak ada yang namanya visa kerja, yang ada namanya visa sekolah sambil kerja. Kalau lo nggak bayar uang sekolah, gimana caranya lo bisa tinggal di sini untuk bisa bekerja? Kalau lo nggak kerja, gimana caranya untuk bisa bayar uang sekolah dan bisa bayar tempat tinggal? Jadi kita tuh dituntut untuk harus bekerja. Itulah kurang enaknya tinggal di Australia. Itu versi aku. Jadi kalau misalnya ada versi orang lain, ya mungkin itu versinya mereka. Oke? So itu dia tidak enaknya tinggal di Australia. Sorry aku buat video singkat sekali karena sekarang udah jam 9 malam dan aku harus siap-siap untuk pergi kerja. Kan? Aku udah bilang. Jadi aku tuh dituntut untuk harus bekerja. Kalau aku nggak kerja, gimana caranya aku bayar tempat tinggal? Gitu, gimana caranya aku hidup? Padahal suami aku udah bekerja. Tapi tetap aja gue harus kerja juga kan. Oke, so thank you for watching. Bye bye. Salam dari Sydney.